Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai barisan geometri. Agak berbeda sama barisan aritmatik. Kalau barisan geometri dia melibatkan rasio. Jadi kalau pada barisan aritmatika ada istilah beda, tetapi pada barisan geometri beda diganti dengan rasio. Nah, apa itu rasio? Oke, kita simak penjelasan berikut ya. Oke, ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada suku pertama, sama ya. Di barisan aritmatika simbolnya juga sama-sama A. Nah, pada barisan geometri dia itu pakai rasio, rasio barisan. Jadi R simbolnya untuk suku ke N, UN, jumlah N suku pertama SN, sama ya. Tapi rumusnya beda totalnya. Saya kasih gambaran sedikit apa beda barisan aritmatik sama barisan geometri ya. Misalkan ada angka, ada barisan kayak gini, 2 ditambah 3 ditambah 3, nah, ditambah 3 dan seterusnya. Atau ini misalkan 10 tak kurangi 3, tak kurangi 3, tak kurangi 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah masuk kategori barisan aritmatik. Tapi kalau ada angka 2 kali 3, 6 kali 3, 18 kali 3, 54. Nah, ini adalah barisan geometri ya. Atau ini misalkan 18 dibagi 3, 6 dibagi 3, 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan geometri. Jadi barisan aritmatik ini ibaratnya tambah-tambahan atau kurang-kurangan gitu ya. Tapi kalau ini jadi perkalian atau pembagian. Nah, gambarannya seperti itu ya. Nah, rumusnya sangat berbeda ya. Jadi kalau beda itu U2 dikurangi U1. Tapi kalau rasio itu U2 per U1. Jadi ini pembagiannya, U2 per U1. Atau bisa pakai U3 per U2. Jadi ini selisih 1 ya. Nah, terus UN suku ke N rumusnya A kali R pangkat N-1. Jadi yang dipangkatkan N-1 ini R-nya, A-nya enggak. Beda sama barisan aritmatik, rumusnya A plus N-1 kali B, atau saya sebut ANIB. Kalau ini saya sebutnya ARNI gini ya. Nah, untuk SN, UN kalau diketahui rumus SN sama pada barisan aritmatik atau geometri juga sama, dia pakai rumus ini. Nah, mencari SN-nya berbeda. Masih ingat rumusnya SN pada barisan aritmatik? Yaitu SN sama dengan N per 2A plus N-1 kali B. Ingat jangan menumpuk rumus loh ya. Jadi sangat banyak rumus-rumus nanti ya. Oke, sekarang kalau pada barisan geometri rumusnya seperti ini ya. Nah, rumusnya seperti ini, per peran gini ada 2. Jadi bedanya antara ini sama ini, lihat sebetulnya ini sama persis gitu aja. Cuma ini posisinya sekarang dibalik. Jadi rumusnya SN A kali R pangkat N dikurangi 1 per R-1 nih. Nah, untuk rumus yang ini dibalik. Jadi satunya di depan, satunya di depan, R-nya di belakang. Sama ya. Jadi sama aja nih. Nah, cuma penerapannya berbeda. Jadi kalau ini rasionya itu bilangan di atas 1 atau di bawah -1. Misalkan seperti ini tadi rasionya berapa? Kali 3 ya. 6 bagi 2 kan 3. Ingat rasio itu U2 dibagi U1. 6 bagi 2, 3. Nah, ini berarti R-nya di atas 1. Ya tak, karena R-nya 3. Jadi R-nya di atas 1, jadi Anda pakai rumus yang ini. Tetapi kalau yang ini, R-nya berapa ini? U2 dibagi U1, 6 per 18. Berarti berapa? Bagi 6, 1, bagi 6, 3. Sepertiga ya. Nah, ini berarti masuk kategori yang ini. Jadi bilangannya kalau garis bilangan ini 0, ini -1, ini 1. Jadi dia terletak di sini nih. Nah, terletak di sini. Nah, ini kan pecahan 0, gitu ya, baik plus maupun min. Nah, sepertiga itu kan pecahan 0,333 gitu ya. Jadi nanti Anda pakai rumus yang ini gitu ya. Nah, kalau R-nya misalkan -2. Nah, -2 kan di bawah -1. Jadi -2 kan di sini. Nah, -2, -3. Berarti Anda pakai SN ini. Jadi SN untuk rumus yang keempat berlaku kalau R-nya di bawah -1 atau di atas 1. Oke, langsung kita pelajari contoh soalnya supaya gampang. Oke, diketahui suatu barisan 3, 6, 12, 24 gini ya. Tentukan suku pertama, rasio suku ke-10, rumus suku ke N, dan jumlah 10 suku pertama.
Sebelum mengerjakan soal ini kita cek gitu ya, apakah ini nanti masuk barisan aritmatik atau geometri. Ya kita lihat, ini meloncatnya kalau ditambah kan ditambah 3. Kalau ditambah 3 berapa? 9. Nah, ini nggak cocok nih. Nah, berarti jangan gunakan barisan aritmatik. Nah, sekarang kita cek barisan geometrinya. Ini kalau jadi 6 kan dikali 2. Kalikan 2, 12. Kalikan 2, 24. Ya, berarti ini perkalian. Berarti dia masuk barisan geometri. Ya. Berarti suku pertamanya, ya ini berarti. Suku pertamanya berarti 3. Rasio barisan, ingat rasio barisan U2 per U1. Berarti 6 per 3 yaitu 2. Terus suku ke-10, oke kita tulis suku ke-10, masih ingat rumusnya UN? UN sama dengan Arni ini ya. A kali R pangkat N-1. A-nya berapa? A-nya 3. Rasionya berapa? Rasionya 2. N-nya, nah, Anda ditanya U10, ya sudah berarti ini U10, N-nya berarti diganti 10 kurangi 1, berarti 3 kali 2 pangkat 9. Nah ini berapa? Ya 3 kali, 2 pangkat 9 itu berapa? Ya kita tulis 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 2 pangkat 9 ya 2-nya sebanyak 9. Kalikan 4, kalikan 8, 16, 32, kalikan lagi 64, 128, 256, 512. Ya sudah kalikan 512. Oke, saya langsung jawabannya 1536 ya. Oke, ditanya berikutnya yang D rumus suku KN sama dengan barisan aritmatik ya. Jadi soal-soalnya ini mirip. Rumusnya memang berbeda. A-nya tadi ketemu 3 ya. R-nya 2 pangkat N min 1. Ya sudah, ini adalah rumus suku KN. Rumus suku KN. Nah ini bisa dijabarkan kayak gini ya. Ini materi kelas 3 nih ya. Materi kelas 9 yaitu bilangan berpangkat. Oke, saya terangkan langsung ya. Perhatikan aja. 3 kali ini bisa dilepas nih. N sama min 1-nya bisa dilepas menjadi kayak gini. 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Jadi ini menjadi perkalian. Nah nanti ada bilangan berpangkat kayak gini. Kalau ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Ini pangkatnya ditambah menjadi 2 pangkat 8. Nah kalau ada 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1. Nah ini menjadi kalau ditambah jadi 2 pangkat N ditambah min 1 atau dikurangi 1. Nah ini tak rubah menjadi ini. Jadi ini pangkatnya kan ditambah. Jadi ini. Nah ini bisa dikembalikan ke sini kan gitu. Nah ini ada 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Jadi ini pangkatnya ditotal menjadi N min 1 seperti ini. Nah ini bisa saya balik ke sini. Jadi 2 pangkat N kali 2 pangkat min 1. Nah ini. Nah, ini ada lagi aturan mainnya yaitu pangkat negatif. Nah, pangkat negatif itu yang bagaimana? Nah, pangkat kalau ini tadi pangkat positif ya, yaitu ini 2 pangkat 9. Nah, kalau dia 2 pangkat min 1 atau 2 pangkat min 9 sama aja sebetulnya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat min 1 ini kalau dipositifkan menjadi 1/2 pangkat 1 ini ya. Kalau ada 2 pangkat min 2 ya 1/2 pangkat 2. Jadi ini dipositifkan berarti dia pindah ke bawah jadi penyebut. Kalau ada 2 pangkat min 9 ya berarti 1/2 pangkat 9. Nah 2 pangkat 9 berapa tadi? 512 ya 1/512. Oke ya kita kembali ke sini berarti ini menjadi 1/2 pangkat 1 alias 1/2. Nah 1/2 kali 3. Ya 3 kali 1 berapa? 3/2 ya. Berarti menjadi 3/2 kali 2 pangkat N. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kalau Anda bisa menggeser ke sini ya silahkan. Kalau enggak ini aja udah cukup gitu ya. Oke yang E. Yang E ini jumlah 10 suku pertama. Jadi SN. Nah kita lihat SN tadi ada 2 rumus. Karena rasionya di atas 1, berarti kita pakai rumus yang R-nya di depan. Nah, kan gini ya. Per R min 1. Kalau R-nya di bawah 1, Anda tinggal membalik gitu aja ya. Satunya pindah ke depan gini. Oke, A-nya
A-nya ini 3 ya. Rasionya 2 pangkat N. Ini S-nya S10. Berarti 2 pangkat 10 min 1 dibagi dengan R-nya tadi 2 ya. Kurangi 1. Jadi 3 kali 2 pangkat 10. Ini tadi 2 pangkat 9 nih. Kalikan lagi 2 berarti kalikan 2 menjadi 1024. Min 1 per ini berapa dikurangi 1 ya. Ya sudah berarti 3 kali 1023 per 1 nggak ngefek ya. Ya sudah Anda kalikan 3 berapa nih? 3069 ya. Nah, kayak gini. Oke, contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan seperti ini, tentukan sama soalnya. Oke, kita lihat ya. Oke, langsung suku pertama A berarti ketemu 36. Rasionya U2 dibagi U1 berarti 18 per 36. Bagi 18, 1 bagi 18, 2. Terus suku ke-10, oke kita tulis di sini untuk suku ke-10 UN. Berarti A kali R pangkat N-1. UN U10. Berarti A-nya 36 kali R. R-nya setengah pangkat N-nya tadi 10 ya. Min 1. Berarti 36 kali 1/2 pangkat 9. Nah, bagaimana memangkatkan pecahan? Gampang. Jadi kalau memangkatkan pecahan, Anda boleh nulis seperti ini ya. 36 kali 1 pangkat 9 ya 1 kali 1 kali 1 kali 1 supaya 9. Ya kan tetap 1 ya. Nah, 2 pangkat 9, jadi ini dipangkatkan sendiri-sendiri gini ya. 2 pangkat 9, ya Anda boleh nulis 512 tadi, saya lebih suka kayak gini. 2 kali 2, saya tulis dulu ya, karena saya tahu nanti ini main coret-coretan gini ya. Jadi saya jejer aja nih. Ini 6, 7, 8, 9 kayak gini ya. Nah, ini dibagi 4 ini ya. Nah, ini 9 ya. Berarti ini 9 kali 1/, berapa ini? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, kayak gini. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 9/128. Selesai. Jadi simpel aja ya. Cuma dia ya pecahan gitu aja. Oke, yang D, kita masuk rumus suku ke N. Rumus suku ke N sama UN sama dengan A kali R N-1. A-nya berapa? A-nya 36 kali R-nya setengah. Pangkat N-1. N-nya tetap min 1 gini ya. Oke, lanjut. 36 kali. Nah, ini caranya kita belajar pangkat dulu ya. Jadi memang harus belajar ilmu pangkat dulu. Jadi kalau ada pangkat negatif tadi dipositifkan kan menjadi 1/, gini ya, 2 pangkat 1. Kalau ada 2 pangkat min 3 ya 1/2 pangkat 3. Nanti kalau ada perperan kayak gini, nah, misalkan ya. Nah, ini ya apa cara mempositifkannya? Simpel aja ya. Jadi simpel aja. Untuk pangkat negatif supaya jadi positif kita tinggal tukar posisi ya. Jadi A-2, A pangkat min 2 ini pindah ke bawah jadi A pangkat positif 2, B pangkat min 3 pindah ke atas jadi B pangkat 3. Nah, kalau ada misalkan 1/3 pangkat min 2 gini, ya sudah ini pindah ke atas. Atau ini misalkan 4 aja wis. Nah, ini pangkat negatif. Yang ini enggak pangkat negatif. Jadi yang dipindah hanya yang bawah, jadi menjadi 4 kali 3 pangkat 2 positif ya, jadi ini pindah ke atas gini. Dan kebalikannya kalau misalkan ada misalnya 4/2 pangkat 1, nah ini bisa dipindah ke atas menjadi 4 kali 2 pangkat min 1. Artinya apa? Kalau dia pindah posisi maka pangkatnya berubah tanda gitu ya. Nah, itu patokannya. Nah, ini maunya karena pecahan saya geser ke atas supaya jadi pangkat, supaya jadi apa ya, bukan pecahan lagi. Jadi ini kan 2 pangkat 1 nih. Nah, pindah ke atas menjadi 2 pangkat min 1.
Lah satunya kemana? Satunya ini. Ya kan nggak ngefek ya. Kalau 1 dikalikan 36 kan tetap. Nah ini pangkat N min Nah, terus ini 36. Nah ini ada aturan lagi ya. Ada aturan lagi nih. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 jadi berapa? Nah ini dikalikan. Beda sama yang ini tadi. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini dijumlah. Tapi kalau pangkat ketemu pangkat, itu dikali menjadi 2 pangkat 6. Nah ini kan pangkat, ini juga pangkat. Kalikan satu-satu. Nah kayak gini ya. Berarti 36 kali 2 pangkat min 1 kali N, ya min N. Min 1 kali min 1 plus. Terus kita pecah lagi. Dipecah apanya? Ya tadi. Jadi ini dipecah menjadi ini. Ini kan 2 tambah 3 gini ya. Nah ini dilepas menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kayak gini. Nah ini 2 pangkat min N kali, ya 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 berapa? 2 kali 36 berarti 7. 2 kali 2 pangkat min N. Nah, ini kalau dipositifkan pindah ke bawah jadi 72 per 2 pangkat N. Ini nggak bisa dicoret ya. Sudah biarin kayak gini. Selesai. Nah, ini adalah rumus suku ke N. Anda boleh ini aja sudah selesai ya. Nah, kalau memang agak ribet, ada untuk jalur ke sini memang agak ribet ya. Jadi Anda harus menguasai ilmu pangkatnya. Oke, lanjut yang E. Yang E ini Anda ditanya jumlah 10 suku pertama, SN. Nah, kita lihat rasionya setengah, berarti angka satunya tadi pindah ke depan. Angka 1 yang ini loh ya, tadi kan R pangkat N min 1, dibalik menjadi 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke, A-nya 36 per 1 min R. R-nya berapa? R-nya setengah. Setengah dipangkatkan N. N-nya berapa tadi? N-nya suku ke 10 ya. Nah, kayak gini nih. Suku ke 10 per 1 min setengah. Tadi 2 pangkat. Oke, kita hitung dulu lah. Nah, ini tempatnya nggak cukup, tak taruh di sini. Oke, 36 kali 1 min 1 pangkat 10. 1. 2 pangkat 10 tadi sudah kita hitung, yaitu 1024. Per 1 kurangi setengah berapa? Nah, 1 ini dijadikan 2 per 2 kurangi setengah. Nah, oke, ini 36. Terus 1 ini dirubah menjadi 1024 per 1024. Tujuannya agar bisa ditotal. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Nah, ini 2 per 2. 2 kurangi 1 kan 1 ya, 1/2. Nah, ini nanti ini diputar balik ya menjadi perkalian. Jadi ini kali ini putar balik kali 2 gitu ya. Nah, jadi kali 2 berarti ini dikalikan 2 berapa? Jadi 72 kali. Nah, ini penyebutnya kan sudah sama. Jadi tujuan ini 1 ini dirubah menjadi ini, itu agar bisa ditotal. Jadi ingat pengurangan pecahan ini penyebutnya harus sama. Nah, Anda tinggal mengurangi yang atas menjadi 1023 per 1024. Nah, udah selesai. Anda tinggal menyederhanakan aja ini. Nah, dibagi berapa? Ini dibagi 8 ya. Jadi 9 kali 1023 per ini dibagi 8, 128 gini ya. Nah, ini sudah nggak bisa disederhanakan lagi nih. Nah, Anda tinggal mengalihkan ini kali ini gitu ya. Jadi Anda tinggal mengalihkan, hasilnya sekian per 128. Oke ya, ini nggak perlu saya total nih. Anda tinggal mengalihkan aja, ada ya, ngerti ya. Oke, lanjut soal yang ketiga.